Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan pertama-tama selamat datang mahasiswa yang mengambil mata kuliah sistem berkas pada semester kuliah ini. Yang pertama-tama sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan bagaimana sistem penilaian dari saya. Selama melakukan Zoom atau perkuliahan, mahasiswa diwajibkan untuk menghidupkan kamera. Mengapa demikian? Karena saya tidak mau ada mahasiswa yang hanya join, tetapi tidak menyimak ataupun tidak ada di tempat untuk mendengarkan apa yang telah saya jelaskan. Kemudian yang kedua, mahasiswa perlu ketahui bahwa untuk mencapai bisa mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa harus minimal untuk mengikuti perkuliahan 80%. Maka dari itu, jika mahasiswa berhalangan hadir, saya persilakan untuk melakukan atau meminta izin kepada saya sehingga saya dapat mengetahui atau saya dapat memberikan izin untuk kalian. Baiklah, langsung kita masuk ke materi pada pertemuan pertama tentang pengantar sistem berkas. Di sini kita akan membahas definisi dari sistem berkas. Sistem merupakan sekelompok elemen dan prosedur yang saling berhubungan dan saling bekerja sama dalam pencapaian suatu tujuan. Berkas merupakan sekumpulan data atau informasi yang berhubungan yang diberi nama dan tersimpan di dalam media penyimpanan sekunder atau yang disebut dengan secondary store. Kemudian sistem berkas merupakan suatu metode pengolahan berkas di dalam secondary storing. Ya, jadi sistem berkas dan sistem berkas itu saling berkaitan. Kemudian secondary storing bersifat non-valued, di mana informasi yang tersimpan di dalamnya tak akan hilang meski tidak ada harus listrik ya. Jadi yang bersifat non-valued, datanya tidak akan hilang. Kemudian terdapat 3 tipe yang banyak dikenal, yaitu berbentuk disk, kemudian contohnya magnetic disk atau hard disk, floppy disk atau disket. Kemudian ada optical disk, merupakan CD atau DVD. Sedangkan berbentuk card adalah USB drive, kemudian multimedia card atau MMC, kemudian SD card. Sedangkan berbentuk type atau pita magnetis adalah kaset dan tape cartridge. Kemudian ada alasan atau dasar alasan pengembangan. Kebutuhan untuk menyimpan informasi dengan ukuran yang besar. Di mana informasi harus tetap ada atau tersimpan ketika sistem atau proses terhenti. Sedangkan informasi harus dapat diakses oleh lebih dari satu proses secara bersamaan. Di sini ada karakteristik berkas, di mana karakteristik berkas terdapat karakteristik umum. Yang pertama adalah persistence atau kemampuan bertahan lama. Kemudian yang kedua adalah shareability yang merupakan dapat digunakan bersama. Kemudian yang ketiga adalah size yang mempunyai ukuran penyimpanan lebih besar dari memori utama. Sedangkan karakteristik khusus terdapat 4. Yang pertama dapat diciptakan dan dihapus. Yang kedua mempunyai nama unik. Kemudian yang ketiga mempunyai parameter dan direktori. Kemudian yang keempat mempunyai parameter perangkat penyimpanan. Di sini juga ada jenis dari berkas. Yang pertama adalah jenis berkas teks yang merupakan menyimpan informasi di mana dalam bentuk baris-baris. Kemudian setiap baris dipisahkan oleh tanda along atau end of line yang terdiri dari salah satu atau gabungan dari karakter khusus
carried return atau ASC1113 dan line feed atau ASCII ASCII 10 ya, bukan 11. Mohon maaf. Selanjutnya biasanya dapat dibaca isinya ketika dibuka menggunakan text editor atau semacam notepad. Macamnya ada text file yang berisi sembarangan teks, kemudian ada short file yang berisi kode sumber program atau script, kemudian ada jenis berkas biner yang merupakan menyimpan data sembarang dan tidak dipisah-pisahkan dalam suatu baris ya. Kemudian bisa berisi data dan kode program dalam bahasa mesin. Kemudian jika dibuka menggunakan text editor atau semacam notepad, akan muncul huruf-huruf yang tak terbaca. Macamnya object file berisi byte-byte yang diatur dalam blok-blok yang dapat dipahami sistem linker. Kemudian ada executable file berisi kode mesin yang langsung dapat dimuat ke dalam memori dan dijalankan oleh loader. Kemudian ada file yang berisi data semacam gambar, suara, video, dan lain-lain. Atribut berkas. Berkas memiliki atribut ya. Nama merupakan satu-satunya informasi yang tersimpan dalam format yang dapat dibaca langsung oleh user. Kemudian pengenal atau identifier. Tanda unik atau biasanya dalam bentuk angka yang digunakan oleh sistem untuk mengenali suatu berkas dan tidak terbaca oleh si user. Kemudian ada atribut jenis, mana informasi yang dibutuhkan oleh sistem untuk menandai aplikasi yang digunakan untuk menampilkan isi berkas. Ada dua macam atribut jenis yang ditangani oleh sistem adalah probabilitas dan fleksibilitas rendah. Tingkat keamanannya tinggi, sedangkan tersimpan terpisah dari berkas. Sedangkan yang ditangani oleh user, portable dan fleksibel, tingkat keamanannya sangat rendah ya. Kemudian ada atribut berkas lokasi, di mana menandakan lokasi atau posisi dari suatu berkas, sehingga mudah dibaca ya, di mana posisinya. Kemudian yang membedakannya menjadi dua macam. Yang pertama, lokasi berkas secara fisik. Ini dapat dilihat pada strong ya. Sedangkan lokasi berkas secara logik dilihat pada struktur directory. Kemudian ada atribut berkas sesuai ukuran yang menandakan ukuran dari suatu berkas. Bisa menjadi mengandung ukuran maksimal yang diperolehkan. Ukuran ada dua macam, yaitu dalam byte atau word, ukuran data sebenarnya, dan dalam blok, ukuran yang dibutuhkan untuk menyimpan. Kemudian ada atribut berkas proteksi ya, di mana informasi yang mengatur suatu keamanan berkas. Di sini ada dua macam proteksinya. Yang pertama kepemilikan atau ownership. Yang kedua adalah hak akses, read, write, execute, list, copy, dan lain-lain ya. Kemudian ada atribut berkas sesuai dengan waktu dan identifikasi pengguna, di mana waktu pembuatan dan siapa yang membuat, kemudian waktu modifikasi, terakhir dan siapa yang melakukan. Kemudian ada waktu pengaksesan terakhir dan siapa yang melakukannya. Nama berkas, aturan penamaan berkas pada Microsoft DOS maksimal terdiri dari 8 huruf
ditambah maksimal 3 huruf untuk ekstensi. Tidak boleh mengandung spasi. Tidak boleh mengandung huruf-huruf khusus yang dipakai oleh sistem, seperti titik 2, garing, bintang, tanda tanya plus, titik 2, dan lain-lain. Aturan pada Windows maksimal terdiri dari 255 huruf, termasuk ekstensi. Boleh mengandung spasi, kemudian tidak boleh mengandung huruf-huruf khusus, kemudian ekstensi berkas, yang merupakan penandaan jenis berkas lewat nama berkas. Ekstensi biasanya ditulis setelah nama berkas dipisahkan dengan sebuah tanda titik ya. Kemudian ada pada sistem yang lama atau Microsoft DOS, ekstensi hanya diperbolehkan maksimal 3 huruf. Contohnya exe dan byte, com, txt ya. Minimal 3 ya. Maksimal salah. Kemudian ada batasan itu dihilangkan pada sistem yang lebih baru, Windows, contohnya MPEG atau Java. Sekian untuk menambah pembaruan ya. Semakin berkembangnya zaman, semakin adanya pembaruan Windows. Kemudian pada Unix, bahkan dikenal ada file yang memiliki lebih dari satu ekstensi. Contohnya, tar.z atau tar.gz. Contoh ekstensi. Jenis executable, ekstensinya exe, com, dan bin, di mana fungsinya berisi bahasa mesin yang dapat langsung dibaca oleh mesin. Kemudian ada jenis objek, ekstensinya ada obj, ada dcu, ada o, di mana fungsinya berisi bahasa mesin yang belum dapat langsung dieksekusi ya. Sedangkan ada jenis shortcode, ekstensinya ada C atau CPP atau PAS atau BAS, kemudian ada PHP dan atau ada Java. Fungsinya berisi kode-kode program dalam bahasa pemrograman tertentu. Kemudian ada jenis batch. Ekstensinya adalah BAT atau BAT, ada SH, ada WSC. Kemudian fungsinya berisi kode-kode untuk memerintah command interpreter atau shell. Kemudian ada jenis teks, di mana ekstensinya ada txt atau ini atau inf yang berisi teks. Kemudian ada jenis dokumen, ekstensinya doc, wri atau rtf, yang fungsinya berisi data dokumen format word processor. Kemudian ada jenis library, di mana ekstensi adalah lib, so, dll, dan ocx, di mana fungsinya sebagai pustaka rutin untuk programmer. Kemudian ada jenis printing. Ekstensi ada PDF dan PS. Fungsinya berkas yang dipersiapkan untuk pencetakan. Kemudian ada jenis bitmap, ekstensinya ada BMP, JPG, TIFF, kemudian ada PNG, dan ada PCX, dan ada GIF. Itulah contoh dari ekstensi ya. Kemudian di sini ada header berkas. Setiap berkas yang memiliki format tertentu hampir dapat dipastikan akan menyimpan informasi tentang jenis formatnya ya. Di mana informasi tersebut biasanya disimpan di awal berkas,
sebelum data yang dinamakan header ya. Kemudian header berkas ini juga dapat digunakan sebagai penanda jenis berkas, di mana aplikasi tertentu menggunakan informasi ini untuk mengecek jenis berkas, contohnya ACD SEE ya. Kemudian ada contohnya, file exe pasti diawali dengan string MZ. Kemudian ada file JPG memiliki string JFIF pada headernya. Di sini pengenalan tentang operasi berkas. Fungsi dari berkas adalah untuk menyimpan data dan mengizinkan kita membacanya. Dalam proses ini, ada beberapa operasi yang dapat dilakukan berkas. Operasi dasar, yang pertama membuat berkas atau create, kemudian menulis berkas atau write, yang ketiga membaca berkas atau read, kemudian memposisikan sebuah berkas atau reposition atau seek, kemudian menghapus berkas atau delete. Selanjutnya menghapus sebagian isi berkas ada trunc card. Kemudian ada di sini kita mempelajari secara singkat definisi dari operasi turunan. Operasi turunan merupakan operasi yang menggabungkan beberapa operasi dasar. Contohnya ya, menyalin sebuah berkas atau mengcopy. Create untuk membuat berkas baru, read untuk membaca berkas lama, write untuk menulis berkas baru, kemudian memindahkan suatu berkas atau move. Copy terdiri dari create, read, and write. Delete untuk menghapus berkas lama. Kemudian mempelajari struktur berkas, di mana sebagian urutan byte-byte yang tidak terstruktur. Di sini sistem tidak tahu dan tak peduli dengan isi berkas. Kemudian menawarkan fleksibilitas maksimum. Sebagai sebuah record sequence, berkas dianggap sebagai suatu urutan yang rekaman-rekaman yang memiliki panjang tertentu. Sebagai sebuah tree, berkas dianggap sebagai suatu struktur tree yang terdiri atas rekaman-rekaman yang tidak perlu sama panjangnya. Kemudian masing-masing rekaman memiliki file atau kunci untuk menentukan posisinya dalam berkas. Saya rasa cukup sekian materi yang saya paparkan untuk pertemuan awal. Semoga dapat diterapkan atau dapat dipahami atau dapat dipelajari kembali. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh langsung chat di WA Group. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.